kembali di pembelajaran sejarah minggu ini. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, silahkan persiapkan buku paket kalian dan perhatikan video Miss berikut ini. Nah, pada pertemuan kali ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu tentang perlawanan heroisme rakyat Indonesia melawan imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Indonesia pernah mengalami penjajahan oleh beberapa negara seperti Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol, bahkan Jepang. Nah, salah satunya yang sudah disebutkan tadi adalah Belanda. Belanda ini nanti 2 kali menjajah Indonesia. Nah, karena penjajahan Belanda ini menjadikan adanya penindasan, pemerasan, ketidakadilan, dan bentuk-bentuk kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan munculnya perlawanan di berbagai daerah. Salah satunya ada Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Bali, Perang Banjar, Perang Maluku, dan Perang Aceh. Oke, yang pertama Perang Padri. Perang ini merupakan perlawanan yang terjadi di daerah Sumatera Barat. Pada awalnya, Perang Padri merupakan perang antara golongan padri atau ulama dengan golongan adat yang tidak mau menerima pemurnian dalam pelaksanaan ajaran Islam. Kaum adat yang terdesak akhirnya meminta bantuan kepada pihak Belanda sehingga menyebabkan terjadinya perang antara kaum Padri melawan kaum adat yang dibantu oleh pihak Belanda. Namun, akibat tindakan Belanda yang tidak disenangi oleh kaum adat, akhirnya pada tahun 1831 kaum adat bersatu dengan kaum Padri untuk mengusir Belanda dari Sumatera Barat. Akan tetapi, kekuatan pasukan Belanda jauh lebih besar daripada kaum Padri. Pada tahun 1837, pemimpin kaum Padri yang terakhir bernama Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Minahasa hingga meninggal tahun 1864. Berakhirlah perlawanan rakyat Sumatera Barat atas Belanda. Selanjutnya, Perang Diponegoro. Tindakan Belanda yang tidak mengacuhkan adat dan tradisi masyarakat menyebabkan Pangeran Diponegoro menentang segala tindakan Belanda dan mengobarkan perlawanan di seluruh wilayah Jawa Tengah termasuk Yogyakarta. Pangeran Diponegoro menyadari bahwa kekuatan pasukannya jauh berbeda dengan kekuatan pihak Belanda. Kemudian beliau menggunakan taktik gerilya. Nah, karena kemenangan Pangeran Diponegoro membuat Belanda mengubah taktik dengan taktik benteng stelsel yang menjadikan pasukan Diponegoro semakin melemah. Melemahnya kedudukan Diponegoro menyebabkan beliau menerima tawaran perundingan dengan Belanda di Magelang. Namun, perundingan tersebut gagal mencapai sepakat. Dan akhirnya Belanda menangkap Pangeran Diponegoro hingga meninggal di Makassar, yaitu tepatnya di benteng Rotterdam. Lalu selanjutnya ada Perang Bali. Kerajaan Klungkung merupakan kerajaan yang menaungi beberapa kerajaan kecil di Pulau Bali. Belanda saat itu ingin menguasai Bali, maka dia melakukan perjanjian antara Belanda dengan Raja Klungkung yang hasilnya Klungkung ditetapkan sebagai Kupernemen atau bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda. Namun, Belanda tetap berusaha untuk menghapuskan salah satunya hukum adat Tawan Karang yang membahayakan bagi kepentingan Belanda di sana. Lalu kebiasaan Sute yang dianggap sebagai kebiasaan yang tidak berperikemanusiaan. Lalu mempercepat Pax Nederlandica atau kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, Perang Bali ini nanti terdiri dari 2 peristiwa, yaitu Puputan Jagaraga, yang tokoh pahlawannya adalah I Gusti Ketut Jelantik, dan Puputan Bandung.
Lalu selanjutnya ada Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, salah satu tokoh yang terkenal dalam Perang Banjar ini adalah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari inilah yang memimpin perlawanan melawan Belanda saat itu. Lalu selanjutnya ada Perang Maluku. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil menguasai Maluku pada tahun 1512. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Akibat penderitaan yang dialami rakyat Maluku, maka timbullah reaksi dan perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan Kapitan Patimura. Yang terakhir adalah Perang Aceh. Adanya Traktat Sumatera, yaitu perjanjian antara Belanda dan Inggris. Dalam perjanjian tersebut, Inggris memberikan kesempatan kepada pihak Belanda untuk menduduki wilayah Aceh. Lalu pada tahun 1873, Belanda menyerang Aceh namun mengalami kegagalan. Pada tahun 1904, Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda. Nah, pejuang-pejuang Aceh ini sangat banyak. Salah satunya pejuangnya adalah ada Cut Nyak Dewi Sartika, Cut Nyak Cut Mutia, dan Tengku Umar. Nah, selanjutnya ada tugas keterampilan, yaitu pilih salah satu tokoh pejuang atau pahlawan pada masa perlawanan setelah tahun 1800-an. Kemudian, tulis atau ketik mengenai biografinya dan beri gambar. Lalu, tulis alasan kalian pribadi memilih pahlawan tersebut. Lalu, tulis nilai kepahlawanan apa yang dapat kalian ambil dari tokoh tersebut, dan tuliskan kata-kata penyemangat bagi kalian yang sedang berjuang bagi negara kita. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat di Edmodo kelas masing-masing. Nah, itu tadi adalah materi tentang pembahasan minggu ini. Untuk selanjutnya, silahkan nanti kalian tetap perhatikan instruksi yang ada di Edmodo. Silahkan buka Edmodo kalian dan kerjakan latihan soal. Kemudian kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. See you!